Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu ya. Bagaimana kabar kalian Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba ada sedikit penurunan teman-teman, 9,18%. Data dari CoinMarketCap dan harga saat ini 0,16 rupiah. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir ada penurunan 26% dan Shiba masih berada di peringkat ke-13 ya teman-teman, data dari CoinMarketCap. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Shiba Inu, kita pantau dulu ya untuk hari ini global crypto market cap. Ada penurunan 2,77%, BTC di angka 376.100, Ethereum 25.400 dan BNB masih di 4,8 juta rupiah teman-teman. Oke, kemudian video ini sekali lagi hanya sekedar sharing ya, buat teman-teman semua yang ingin invest, selalu gunakan dana bebas dalam melakukan investment ya teman-teman. Jadi untuk Shiba sekarang meluncurkan situs metaverse baru dan branding ya. Platform ini menyediakan fitur untuk memungkinkan pengguna membeli tanah dengan mulus di metaverse. Satoshi Kusama, pengembang utama Shiba, baru saja meluncurkan situs web dan branding baru untuk Shiba Metaverse, dan situs menampilkan pratinja Wakmi, Temple Alpha memungkinkan para pendukung untuk membeli tanah Metaverse pada fase penjualan tanah pertama dan mulus ya teman-teman ya. Jadi Kusama membuat pengumuman ini melalui akun Twitter resminya hari ini, meminta pendapat anggota komunitas tentang perkembangan terbaru. Setelah menjelajahi situs web, seorang dapat menemukan peluang untuk memperoleh properti Metaverse dan melihat pratinjau trailer flyer Temple Alpha Wakmi, memberikan gambaran sekilas tentang lingkungan Metaverse yang akan datang teman-teman. Cuplikan menampilkan cuplikan 112 detik dari kuil Wakmi, menyoroti suasana tentang yang dihiasi tanaman hijau, pegunungan megah, perairan murni, dan kuil bergaya Jepang. Grafik yang memukau adalah bukti pengguna Unreal Engine ya teman-teman. Jadi sedangkan pembelian tanah hanya bisa dilakukan dengan mengintegrasikan dompet MetaMask, beberapa pengguna telah meminta diverifikasi untuk memasukkan lebih banyak opsi dompet. Khususnya pengguna memerlukan Ethereum untuk menawar atau membeli tanah, tetapi mereka juga harus mengunci token Dogecoin atau Shiboshi mereka untuk dua tahap pertama dan fase penjualan awal. Jadi fase penjualan awal terdiri dari 3 tahap berbeda: acara penawaran, acara pemegang, dan penjualan publik. Kemudian yang akan berlangsung selama 3 hari memungkinkan peserta untuk menawar tanah Metaverse, dan acara ini memberi pengguna kesempatan eksklusif untuk mengamankan kumpulan tanah awal untuk diri mereka sendiri. Jadi selama acara pemegang yang berlangsung pada 7 hari, peserta yang tidak dapat mencetak tanah di acara penawaran akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan tanah tanpa penawaran. Dalam acara ini, tanah akan tersedia dengan harga yang ditetapkan, menghilangkan kebutuhan untuk penawaran gaya lelang ya teman-teman. Penjualan publik menandai tahap ketiga dan terakhir dari fase awal penjualan tanah dan dapat diakses oleh semua peserta tanpa batasan atau prasyarat apapun ya teman-teman. Berbeda dengan acara penawaran dan pemegang, penjualan publik tidak mengharuskan pengguna untuk menahan atau mengunci list dan Shiboshi untuk berpartisipasi teman-teman. Kemudian di sini Shiba dan AI memprediksi harga di 31 Maret 2023 teman-teman. Algoritma analitik dan pembelajaran mesin telah memberikan prediksi harga Shiba untuk 31 Maret 2023. Shiba Inu saat ini diperdagangkan di 1108 ya, setelah pasar mata uang kripto naik bulan ini setelah CPI positif. Inflasi di Amerika Serikat juga turun menjadi 6% dari bulan sebelumnya yang telah mencapai 6,4%. Laporan tersebut membuat Bitcoin naik di atas 25.000, membuat seluruh pasar mata uang kripto termasuk Shiba ikut naik bersamanya. Namun terlepas dari baru-baru ini, diperdagangkan hampir 15% lebih rendah dari harganya di bulan Februari teman-teman. Kemudian beberapa sih harga dari Shiba di 31 Maret. Prediksi harga adalah pembelajaran mesin dan indikator harga berbasis algoritma yang menggunakan kecerdasan buatan, dan ini menghitung moving average, kemudian indeks kekuatan relatif, moving average convergent divergent atau MACD, Bollinger Band, dan indikator lainnya. Dan AI telah memprediksi harga untuk 31 Maret 2023 teman-teman. Kemudian untuk Shiba dapat diperdagangkan sideways bulan ini dan tidak melonjak harga menurut perkiraan. Dan token ini diperdagangkan pada nomor yang sama dan mungkin tidak memberikan keuntungan kepada pemegang dalam 2 minggu ke depan. Shiba telah melonjak hampir 77% dari Januari hingga pertengahan Februari, tetapi kehilangan sebesar bagian kenaikannya. Pasar tetap berada di lereng yang licin karena krisis perbankan yang dapat membuat saham-saham unggulan jatuh. Oleh karena itu disarankan untuk tetap berhati-hati bulan ini karena pasar sedang bergejolak teman-teman ya. Kemudian di sini ada tambahan mengenai BTC.
Jadi penggerak pertama Asia Bitcoin menurun di bawah 25.000 teman-teman karena debat pasar likuiditas ya. Dan di sini ada Coindesk menulis bahwa volatilitas pasar yang lebih tinggi dan biasanya memengaruhi bulls dan bears karena crypto future mengumpulkan 300 juta dolar ya dalam likuidasi selama 24 jam awal pekan ini. Jadi untuk BTC dan Ethereum memulai hari perdagangan Asia dengan warna merah, dengan Bitcoin turun 2,5% menjadi 24.330 dan Ethereum turun 3,7% menjadi 16.049 ya. Likuiditas ada di benak semua orang, terutama dalam menghadapi rekor penarikan dari rekening umum Departemen Keuangan selama era COVID-19. Kemudian lebih banyak lagi setelah kegagalan Silicon Valley Bank. TGA ditarik sepanjang tahun 2023 dan itu membantu pasar secara umum termasuk Bitcoin. Tapi pada akhir 5 hari terakhir teman-teman, TGA tidak ada hubungannya dengan kinerja Bitcoin yang lebih baik. Jadi ketika teman-teman semua melihat The Fed menciptakan gelembung, meletuskan gelembung dan kemudian tidak mengetahui permainan mana sih yang harus dimainkan oleh inflasi atau menstabilkan pasar keuangan dan tidak akan menanamkan kepercayaan. Kemudian di sini ada volatilitas pasar yang lebih tinggi dari biasanya memengaruhi bulls dan bears ya karena kripto berjangka meraup 300 juta dolar dalam likuidasi selama periode 24 jam pada hari Rabu. Likuidasi mengacu pada saat pertukaran secara paksa menutup posisi leverage berdagang karena kerugian sebagian atau total dari margin awal pedagang. Itu jadi ketika seorang trader tidak dapat memenuhi persyaratan margin untuk posisi leverage dan likuidasi besar dapat memberi sinyal atas atau bawah ya pada pergerakan harga yang curam teman-teman. Jadi grafik mingguan BTC menunjukkan kripto kembali berjuang untuk membangun pijakan di atas 25.000 yang membatasi kenaikan bulan lalu pada Agustus 2022 teman-teman. Kemudian tambahan lagi di sini mengenai rally Bitcoin ya ke level tertinggi tahunan baru karena Silicon Valley Bank jatuh dan inflasi tetap membandel menunjukkan bahwa investor mencari Bitcoin untuk stabilitas dalam kondisi pasar yang tidak pasti. Kelemahan di sektor perbankan telah meningkatkan kesadaran investor akan proporsi nilai unit Bitcoin teman-teman. Dalam beberapa minggu mendatang akan terus melihat peningkatan permintaan Bitcoin sebagai sistem unggul untuk menyimpan dan memindahkan uang dengan aman ya teman-teman ya. Dan di sini ada dari Coinbase yang mengantisipasi permintaan tinggi untuk tidak bertaruh pada setelah peningkatan Shanghai teman-teman. Kemudian ada posting blog tentang masalah Coinbase menjelaskan bahwa pemutakhiran Shanghai dan Capella yang akan datang secara kolektif dikenal sebagai Shapella akan memungkinkan pengguna Ethereum untuk melepaskan Ethereum untuk pertama kali sejak rantai Beacon turun pada tahun 2020. Sementara lapisan eksekusi Ethereum secara resmi digabungkan dengan rantai semuanya pada September dan kepemilikan pemegang saham tetap terkunci ya. Ini telah menciptakan situasi sementara di mana penyedia seperti Coinbase dapat mengizinkan pengguna untuk mempertahankan Ethereum di platform mereka tetapi tidak untuk menariknya. Jadi untuk pelanggan mungkin harus tetap bersabar kata pertukaran. Kami mengantisipasi protokol Ethereum yang akan memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan untuk memproses permintaan yang tidak dipertaruhkan segera setelah pemutakhiran. Jadi ada bisnis seperti Coinbase dan mungkin tidak akan bertahan lama di Amerika Serikat ya. Komisi Sekuritas Pertukaran baru-baru ini juga memaksa bursa pesaing Kraken untuk menutup layanan taruhan, menapakkan dengan denda 30 juta dolar ya dalam prosesnya teman-teman. Di komisi tersebut menuduh bahwa proses tersebut merupakan penawaran security yang tidak terdaftar, sementara kritik terhadap tindakan penegakan mengatakan bahwa Kraken juga tidak diberikan jalur yang masuk ya atau mendaftar ke agensi. Jadi seperti dulu saja untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya juga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.